Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh, ini ada kabar gembira untuk aplikasi saya ya, GFX2B. Untuk tampilan sudah kami rubah lagi ya untuk tampilan home. Ini untuk versi 6 ya. Lalu di sini PS2 USB itu ada penambahan fitur ya. Apa penambahan fiturnya? Penambahan fitur format otomatis. Tapi di sini sudah kasih tahu ya, sangat berbahaya ya jika di dalam drive Anda itu belum melakukan backup ya. Soalnya ini nanti akan menghapus otomatis semua data drive yang ada di dalam harddisk tersebut yang mau diformat ya, yang mau dijadikan harddisk PS2 nya ya. Nah seperti ini ya, saya sebagai contoh saya akan jadikan drive ini GPT dulu ya. Ini akan otomatis menjalankan format ke MBR dulu, lalu ke GPT. Setelah itu dijadikan FAT32. Oke, saya convert dulu ke GPT di 9 ya. Nah, MBR ya. Saya jadikan dulu agar bisa terdeteksi sebagai NTSC. Oke, sudah jadi ya. Drive 9L ya. Drive L. Oke, mari kita eksekusi, pilih folder drive L. Pilih folder ya, pilih folder ke drive L. Oh ya, ini nggak kelihatan ya karena temanya ya. Nanti saya akan perbaiki lagi untuk masalah tema agar kelihatan. Saya tema putih aja. Nah, agar kelihatan. Di sini ada tampilan baru ya. Jadi ini udah jadikan kayak gini aja ya. Di sana ada ISO baru untuk proses, ada game XML USB. Jadi ini tuh outputnya, ini inputnya. Misal Anda mau tambahkan game, nah kayak gini, mau tambahkan game lagi. Ini bisa di ini ya, bisa ditambahkan semua ya gamenya. Nah kayak gitu kan lebih cepat. Oke, di sini saya checklist semua ya. Sini oh ya, ada penambahan baru lagi yaitu verifikasi. Semisal kalau ada file korup ya, hasil outputnya korup, itu nanti terdeteksi ya. Tetapi menggunakan verifikasi seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, oke, karena udah semua, kita coba ya jalankan proses. Nah ini dia. Pertama kita akan merubah dulu convert ke MBR. Oke, setelah sudah jadi convert MBR baru, nah ini ada notif drive L ya, bisa dilihat. Nah ini lagi proses format FAT32 ya, drive L nya kita coba. Nah sudah jadi FAT32 drive L nya. Oke, FAT32. Jadi Anda tinggal nunggu, klik saja satu kali ya. Di sini sudah keluar formatter eksternal, sudah selesai. Ini udah lognya sudah keluar semua, berhasil. Di sini tinggal penyalinan file system. File system itu bahan-bahan sistemnya kayak sistem. Jadi Anda itu tinggal jadi saja gitu kan, nggak usah repot-repot. Nah ini tinggal menyalin data gamenya ke harddisk. Nah bisa dilihat, nah sudah dibuat ya, file sistemnya sudah ada di dalamnya, sudah ada file sistemnya. Jadi tinggal pakai saja. Ini data menjadi split semua ya, bisa ya. Nah ini saya gunakan pengaturan split semua. Dari sini ada pengaturan proses PS2. Nah saya jadikan split semua. Di sini juga ada otomatis. Jadi otomatis ini di atas dari 4 GB maka jadikan split, di bawah 4 GB maka jadikan ISO, file ISO, seperti itu ya. Nah karena sehubungan USB Advance itu masih ada ya, masih ada toko yang masih menggunakan program USB Advance, jadi saya menggunakan split semua agar bisa terbaca untuk yang USB Advance ya. Nah untuk kecepatannya emang terbilang cepat ya. Jadi di sini tuh cara kerja prosesnya
dia akan menyalin, dan yang sedang menunggu gilirannya itu sudah membuat filenya, jadi tidak akan menunggu kayak gitu. Dan untuk masalah kerja prosesnya juga sekarang itu sudah lebih optimal ya, tidak akan membuat ngehang PC ya, daripada USB util itu membuat hang PC ya. Jadi aplikasi ini itu ramah dalam menggunakan multitasking. Jadi Anda itu akan ibaratkan kalau semisal pekerjaan Anda itu sebagai toko jasa isi game, sebagai penjual jasa isi game atau flash disk atau hard disk isi game ya, ini sangat cocok menggunakan aplikasi saya ini ya. Jadi bisa multitasking ya. Apakah support di Windows 7? Untuk Windows 7 saya belum mengeceknya, tetapi untuk masalah program sudah saya rancang agar Windows 7 itu bisa jalan. Tapi saya kurang paham, soalnya saya itu menggunakan Windows 11 ya, jadi nggak paham. Kalau Windows 10 jelas bisa, Windows 10 jelas bisa menjalankan program saya ini. Kalau Windows 7 saya kurang paham ya, karena Windows 7 di PC saya itu udah nggak dukung, jadi agak bingung buat ngetesnya. Oke ya, ini itu jadi tahap pertama itu akan mengecek drift dulu ya, apakah driftnya itu masih menggunakan GPT. Jadi kalau menggunakan GPT nanti langsung dijadikan format MBR, convert ke MBR, setelah itu dijadikan FAT32. Nah itu prosesnya. Setelah itu nanti akan seperti ini, penyalinan bahan sistem, lalu setelah itu penyalinan game. Nah setelah game nanti akan verifikasi kalau Anda menggunakan maksudnya menceklis verifikasi file setelah prosesnya. Nanti akan verifikasi. Di sini ada verifikasi selesai, diverifikasi semua apakah file asli dengan file hasil outputnya itu sama ya, maka verifikasi selesai gitu kan, berhasil verifikasinya, nggak ada korup data. Nah di sini ada pengecekan korup data agar hasil outputnya itu sesuai dengan yang di input itu, programnya nggak ada yang di korupin, nggak ada kerusakan data korup kayak gitu ya, kayak gitu. Kita tunggu dulu seperti apa sih kerja verifikasi file setelah prosesnya, kita tunggu aja ya. Untuk game stick gimana? Game stick itu masih tetap ya, sudah saya rancang ya, cuman tampilan saja agar lebih mudah dan ditambahkan simpan daftar. Jadi Anda itu ya semisal membuat file game, maksudnya penjual game ya, game stick, melayani game stick itu nanti di sini ada nama-nama game bisa disimpan dulu gitu kan, lalu di load lagi agar sama gitu kan. Misal mati lampu aja, Anda tuh mempunyai ini PSU, apa itu namanya tuh, kayak semisal baterai buat agar tidak langsung mati ya, jadi bisa disimpan dulu lalu bisa dilanjutin. Nah kayak gitu ya di game stick ini. Dan ini sebenarnya game stick tuh sudah saya rancang ya agar proses penyalinan itu lebih cepat, karena saya sendiri menggunakan RAM ya. Jadi RAM itu jadi aplikasi itu mengoptimalkan menggunakan RAM agar lebih cepat proses penyalinannya. Tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya kalau Anda menggunakan RAM yang kecil itu maka akan nge-lag ya, jadi nggak usah pakai gunakan RAM. Lalu gimana perbandingannya nggak jauh beda ya, tetap akan lebih optimal juga ya, nggak terlalu cepat banget ya, tapi lebih ya optimal ya, kayak gitu ya, kayak salin biasa menggunakan terakopi aja itu kecepatannya kayak gitu ya. Nah di sini sudah ada apa perbaikan apa lagi, Gemini Assistant itu perbaikannya sudah ya agak lebih optimal ya di sini tuh. File reader pengaturan diganti seperti ini ya tampilannya.
agar lebih rapi aja ya. Oke, untuk PS2. Nah, seperti ini ya prosesnya ya untuk verifikasinya. Jadi diverifikasi dulu. Ini sedang pengecekan di sini, verifikasi tujuan. Kalau terdeteksi korup, maka di sini korup ya, verifikasi korup. Kalau terdeteksi nggak korup, maka verified. Seperti itu ya, bros. Nah, setelah proses verifikasi selesai, itu udah selesai, tinggal digunakan saja. Insya Allah berjalan dengan lancar. Seperti itu ya.